Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke materi biologi. Jangan lupa tetap jaga terus protokol kesehatan. Nah, ngomong-ngomong tentang protokol kesehatan, hari ini kita akan belajar tentang materi yang lagi benar-benar hits ya, yaitu tentang virus. Ya, di luar sana virus corona sedang panas-panasnya, sedang ganas-ganasnya, jadi kalian harus tetap jaga protokol kesehatan. Nah, bagaimana sebenarnya si virus-virus itu berkembang biak? Kenapa bisa sampai ganas seperti itu? Perkembangannya bisa sampai sangat cepat seperti itu? Hari ini semuanya akan kita bahas tuntas di sini. Nah, silakan kalian perhatikan dari monitor. Yang pertama, yang akan kita bahas adalah tentang definisi dari virus itu sendiri. Jadi sebenarnya virus itu apa sih? Jadi virus itu disebut sebagai organisme peralihan. Kenapa peralihan? Jadi virus itu berada di antara makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Jadi dia punya sifat sebagai makhluk hidup dan punya sifat juga sebagai makhluk tak hidup. Nah, virus itu hanya dapat hidup ketika dia berada di dalam sel makhluk hidup. Ketika virus berada di luar makhluk hidup, virus itu bersifat inaktif. So, untuk melakukan aktivitas hidupnya, virus itu butuh host atau inang. Next, tentang karakteristik dari virus. Tadi definisinya seperti itu, sekarang karakteristik dari virus itu seperti apa? Jadi, yang pertama adalah tentang ukurannya. Ukuran virus itu bervariasi sekali ya, mulai dari 5 nanometer sampai 300 nanometer, di mana itu artinya ukuran itu sangat kecil sekali, bahkan lebih kecil dari bakteri. Nah, untuk mengetahui ukurannya, kalian bisa melihat link yang sudah Bapak share di PowerPoint-nya. Atau ini coba Bapak tampilkan sedikit untuk linknya ya. Oke, dari link kita bisa lihat perbandingan ukuran. Ini ada biji kopi, kemudian ini ada biji dari beras. Ketika kita perbesar, nah ini amoeba seukuran segini, 500 mikrometer. Ini ada paramecium lebih kecil lagi, kemudian sel telur manusia itu lebih kecil lagi. Ada sel kulit lebih kecil lagi, sel darah merah masih lebih kecil lagi. Terus ini ada E. coli ya, bakteri Escherichia coli. Dia masih lebih kecil dari itu lagi. Nah, ini baru kelihatan virus. Ini 220 nanometer. Di sini ada influenza virus 130 nanometer. Di sini ada HIV 130 nanometer. Hepatitis virus ada 45 nanometer. Terus jadi nanti bisa kalian lihat di linknya untuk mengetahui ukuran-ukuran dari benda-benda molekuler di biologi seperti itu. Nah, jadi sebagai perbandingan itu ukuran dari virus masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan bakteri sekalipun, gitu ya. Ya, kita kembali ke slide kita. Lanjut. Kemudian virus itu bersifat parasit intraseluler obligat. Apa maksudnya? Jadi virus itu hanya dapat hidup ketika dia menginfeksi sel inang yang hidup. Jadi virus itu dia tidak punya apa-apa, dia cuma punya materi genetik, di mana materi genetik itu nanti akan digunakan untuk mengendalikan sel inangnya, seperti itu. Nah, tadi dia punya fase hidup dan fase tak hidup. Nah, di fase hidupnya, ciri yang menunjukkan bahwa dia sedang hidup itu dia dapat bereproduksi dengan memanfaatkan sel inangnya tentunya. Kemudian dia memiliki asam nukleat atau materi genetik atau genom. Nah, genom yang dimiliki ini bisa DNA atau RNA, tapi cuma salah satunya saja, tidak bisa keduanya. Kalau RNA ya RNA saja, kalau DNA ya DNA saja, begitu. Kemudian cirinya dia sebagai makhluk tidak hidup, dia bersifat aseluler, tidak punya sel. Karena dia cuma materi genetik tadi, cuma genom yang dibungkus oleh protein, kapsid nama protein untuk membungkusnya itu. Kemudian dia tidak ada metabolisme di dalam tubuhnya ketika dia tidak menginfeksi ya. Kemudian ciri yang terakhir sebagai makhluk tak hidup, dia dapat dikristalkan. Lanjut. Nah, ini perbandingan ukuran. Ini ada gambar bakteriofag ini ya.
bakteriofag yang sedang menginfeksi bakteri ini. Yang besar itu bakteri, yang kecil-kecil ini adalah si bakteriofag, virus yang menginfeksi bakteri. Kemudian di sebelahnya ada virus Ebola ini yang keluar dari sel inangnya, gitu. Next, kemudian adalah karakteristik atau bentuk-bentuk dari si virus. Jadi bentuk virus ada bervariasi ya. Yang pertama ada helix atau batang, contohnya adalah tobacco mosaic virus (TMV). Kemudian ada polyhedral virus, contohnya adalah adenovirus. Kemudian ini spherical virus atau bentuk bulat, gitu ya. Contohnya coronavirus, influenza, dan yang terakhir di sini ada kompleks. Virus yang berbentuk kompleks, contohnya adalah bakteriofag. Sebenarnya masih ada satu tipe lagi, namanya tipe filamen. Jadi bentuknya seperti benang, gitu. Itu bentuk-bentuk dari tubuh virus. Nah, secara struktur, ini sebagai contoh, ini tadi yang bentuknya bulat ya. Jadi bagian luar itu ada yang namanya envelope, kemudian kapsid sebagai pembungkus genomnya. Ini di dalam ini yang bentuk benang ini adalah genomnya. Dalam hal ini dia adalah RNA. Gitu. Kemudian di bagian luar ini adalah glikoprotein yang merupakan kode atau reseptor yang nantinya akan menempel sesuai dengan inangnya. Gitu. Jadi spesifik. Kalau dia nggak cocok dengan inangnya, dia nggak mau menempel. Gitu. Nah, ini yang Bapak bilang tadi, ini adalah virus yang bentuknya filamen. Ini contohnya di virus Ebola ya. Bentuknya kan kayak benang tadi di gambar awal tadi. Jadi bagian paling luarnya itu nanti adalah si envelope, kemudian di sini nanti ada kapsid dan genomnya yang paling dalam. Nah, yang bentuknya paling kompleks adalah ini. Untuk bakteriofag ya, jadi ada kapsidnya, kemudian dia punya leher, kemudian ada ekor, kemudian di bagian bawah ini ada jarum penusuk untuk membuka membran sel sehingga bisa memasukkan materi genetiknya ke dalam si sel inang. Nah, ini adalah bagian-bagian dari struktur yang barusan kita bahas. Jadi ada genom, DNA atau RNA saja, bisa single, bisa double. Maksudnya di sini adalah single helix maupun double helix, gitu ya. Kemudian si materi genetik ini fungsinya menjadi pusat kendali dari si virus. Nah, genom ini tadi kemudian dibungkus oleh yang namanya kapsid, lapisan protein yang membungkus genom virus. Genom dengan kapsid biasanya disebut dengan nukleokapsid. Nah, kemudian bagian luar itu ada envelope, ada di bahasa Indonesia dia menyebutnya sampul. Itu adalah lapisan tambahan nukleokapsid yang melindungi dan membantu virus untuk memasuki hospes atau inangnya. Envelope virus mengandung protein dan fosfolipid milik hospes, jadi ini milik inangnya, dan ada juga yang mengandung protein dan glikoprotein dari milik virus itu sendiri.